Pace bene, masih di mea culpa. Saya menemukan satu tulisan, bahkan dibuat dalam blog khusus dengan nama katoliksesat.blogspot.com. Katolik adalah sesat, begitu dia katakan. Tapi sebelum jauh berbicara tentang apa kesesatan Katolik, mengapa sampai dikatakan begitu, saya menawarkan satu renungan ringkas yang bisa ditemukan linknya di deskripsi video ini, termasuk tentang channel baru, channel Minorsum, yang saya khususkan untuk renungan-renungan singkat yang bisa kita nikmati bersama. Jangan lupa untuk mengunjungi linknya dan subscribe bila dirasa itu perlu. Katolik adalah sesat. Oke, dia pakai gambar pertama, gambarnya Paus Benedictus dengan simbol Baphomet atau apa namanya. Lalu ada patung menara ini, obelisk, lalu gambar Maria. Lalu tulisan Katolik adalah sesat, kembalilah pada ajaran Kristus yang sejati. Nah, kalimat ini bisa kita dalami. Kembalilah pada ajaran Kristus yang sejati. Kemana kita kembali? Kemana kita kembali? Kalau Katolik sendiri adalah sesat. Saya terpanggil oleh Tuhan untuk membuat blog ini. Dengan gampang menyebut panggilan itu berasal dari Tuhan. Kadang iblis juga menunggangi kepentingan-kepentingan kita dengan memakai pakaian-pakaian kekristenan, pakaian rohani. Maka perlu juga ketajaman untuk melihat apakah benar itu dari Tuhan atau dari hantu. Terpanggil untuk membuat blog ini yaitu untuk mengungkapkan selubung rahasia kesesatan terhadap ajaran Kristus. Apakah ada ajaran-ajaran sesat mengenai Kristus? Ada. Maka karena itu kita perlu memilah yang mana ajaran sejati yang mengajarkan cinta kasih dan mana ajaran yang palsu yang seolah-olah tentang Kristus padahal tidak. Itu bisa kita pakai menjadi tolak ukur. Tujuannya untuk mengenal kasih Kristus atau untuk kepentingan lain dengan memakai nama Kristus. Saya tidak membenci umat Katolik, oke, tapi saya membenci Katolik dan pengajaran serta berhalanya. Kita tidak bisa memaksa orang untuk menyukai. Saya tidak mempunyai pengetahuan penuh terhadap Katolik. Nah, ini hal mendasar, fundamental yang terlupakan olehnya. Kalau tidak mempunyai pengetahuan penuh, mengapa dengan gampang, dengan berani, nekat, gegabah mengatakan Katolik sesat? Jangan-jangan pengetahuan tentang Katolik yang kurang, sehingga gampang mengatakan sesat. Dan blog ini katanya katoliksesat.blogspot.com adalah diterjemahkan isinya dari satu situs. Gereja Katolik menyatakan kepada semua gerejanya untuk merangkul dan mengumpulkan banyak patung-patung medali, relik, dan artefak. Ini satu komentar khusus bisa kita dalami. Tetapi harus dikatakan penggunaan benda-benda itu merupakan bagian dari alat bantu. Sebagaimana sering dikatakan, sama halnya dengan nyanyian. Kita butuh bantuan nyanyian. Sama halnya dengan teks-teks, huruf. Kita butuh dibantu oleh huruf supaya sanggup mengenal yang ilahi itu. Gambar-gambar salib yang entah ada Yesusnya atau tidak, sama-sama benda. Bangunan-bangunan gereja, hari, waktu, hari Minggu, hari Jumat, semua membantu kita untuk membuat membentuk konsep-konsep tentang ketuhanan dan bagaimana mendalami itu, tentang perayaan-perayaan. Di Vatikan City juga terdapat sebuah obelisk, menara tinggi, sebuah patung yang dulu sebuah menara yang bisa kita dalami sejarah khusus tentang itu, mengapa sampai ada patung obelisk itu. Sekali lagi kita membawa semua kekayaan historis, kekayaan yang ada di dalam gereja dengan pemaknaan rohani kita. Sekarang kita mau memaknai itu, ternyata Kristus berjaya, ternyata menguasai banyak wilayah, banyak suku, dan kita mau juga terlibat
dalam kejayaan Kristus bukan lagi secara fisik tetapi juga secara rohani, dan kita terlibat untuk merawat kejayaan Kristus di muka bumi. Saya pikir itu bisa menjadi refleksi khusus kita buat memaknai patung itu. Maka jangan berhenti di benda itu, tetapi mendalami sejarahnya, konteksnya pada masa itu, dan maknanya di masa sekarang. Apa itu Gua Maria? Oke, ini juga dipermasalahkan. Sarang berhala. Tempat ziarah khas umat Katolik biasanya bangunan utama dibentuk seperti gua. Jangan-jangan berhenti di guanya. Mengapa sampai ada Gua Maria? Karena ada devosi. Mengapa orang berdevosi? Karena orang ingin berkenalan secara emosional dengan yang ilahi. Secara intim, personal, dengan kemampuan manusia untuk membuat ritual. Sangat dibutuhkan. Lalu ada yang mencoba membuat hubungan antara Katolik dengan Nazi. Semua bisa saja disangkut pautkan. Ada saja bagian-bagian dari sejarah yang kita tidak tahu persis, atau kalaupun kita tahu dengan sangat dangkal, atau kalaupun ternyata gereja memiliki sejarah kelam, itu berarti gereja kita benar-benar berada di dunia, dan gereja kita perlu dibangun secara institusional lebih baik lagi, dan tentu harus dirawat. Pekerjaan terus menerus. Gereja mana yang tanpa cacat? Gereja institusional. Tentu gereja institusional ini hendak semakin serius, semakin taat dan setia menunjukkan, memelihara gereja Kristus di dunia. Lalu ada lagi Illuminati dalam gereja Katolik, tentang persekutuan komunitas kuno yang menyembah berhala. Kadang ketidaktahuan membuat kita dengan gampang berbicara tentang itu. Lalu katanya ada lambang iblis dalam Katolik, salib terbalik di belakang paus. Mereka tidak tahu kalau itu adalah simbol dari penyaliban Petrus sendiri yang meminta untuk disalib terbalik. Tapi orang gampang menyelewengkan itu. Penyesatan Katolik yang berdoa kepada patung. Beda berdoa kepada atau kita berdoa kepada Allah. Satu-satunya alamat doa kita. Lalu berdoanya bagaimana? Kan begitu. Ada yang membakar pedupaan, ada yang duduk, ada yang bernyanyi-nyanyi angkat tangan, ada yang tumbang, jatuh, ada yang harus bersorak, macam-macam. Dengan alat yang tampak atau tidak tampak. Bebunyian juga alat. Pendukung yang empirik. Nah itu dia. Nah, ternyata ada banyak orang ada yang menyatakan Katolik adalah sesat karena ketidaktahuan, atau memang sudah didasari oleh keinginan untuk tidak menyukai. Dia dikatakan di awal tadi, saya membenci Katolik, maka dia akan menemukan alasan-alasan atau membuat alasan-alasan untuk memantapkan pilihannya membenci Katolik. Saya pikir dari sudut pandang yang berbeda, kita pantas pertama-tama berkata saya mencintai Katolik karena dia berusaha memelihara ajaran Kristus di dunia. Nah, tugas kita adalah mencari alasan, dan tentu ada banyak alasan yang bisa kita temukan mengapa saya mencintai Katolik dan mengapa Katolik sebagai way of life, sebagai agama juga pantas untuk dicintai dan di dalamnya kita setia. Pace e bene.